Halo teman-teman kolektor saham, kembali bersama saya di sini. Kita akan coba sambung video kemarin ya tentang CDIA, di mana beberapa waktu ke depan mungkin akan terus booming karena ini adalah yang sangat dinanti-nanti investor. Banyak pertanyaan yang selalu berseliweran setiap ada IPO yang menggelegar ya. Salah satunya seperti saat ini CDIA. Di tengah antusiasme yang sangat besar, banyak pertanyaan seperti beli sekian dapat berapa lot, lalu harus beli berapa supaya dapatnya banyak, begitu ya. Jadi untuk pertanyaan tersebut kita akan buka dengan satu hal yang pasti, memang CDIA ini sangat banyak peminat, sudah bisa dipastikan akan oversubscribe karena ada yang sampai rela menjual saham-saham di portonya ya, entah itu dalam keadaan profit ataupun cut loss demi tersedianya cash untuk menebar di CDIA. Ya termasuk hype setiap tahunnya Pak PP ya, dimana terakhir itu ada brand. Jadi setiap investor tentu mengharapkan hal yang sama terus terjadi dan berulang kembali di CDIA ini, layaknya kakak-kakaknya ya, brand, cuan, dan semua yang IPO hype, termasuk juga ADMR waktu itu ya 2022 ketika booming batubara. Oke, kembali kepada topik. Mekanisme penjatahan saham setelah ADMR 2022 itu lumayan banyak perubahan ya, karena antusiasme semakin meningkat di tengah bertambahnya investor di bursa. Jadi jangan, sebagai investor ya, jangan hanya fokus ke harga dan prospek perusahaan dalam membeli saham IPO. Tapi sebenarnya secara hakikatnya IPO itu adalah seni tersendiri, terutama kalau kamu niatnya melalui polling allotment, atau kita akan bahas ya. Di kasus CDIA ini khususnya kita akan membuat sebuah simulasi tentang seberapa membeli dan akan mendapatkan berapa lot. Oke, langsung aja ya. Jadi pada IPO itu sebenarnya ada dua jenis tentang penjatahannya. Yang pertama ada fixed allotment dan yang kedua adalah pooling allotment. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari fixed allotment ya, yang sering dianggap sebagai jalur VIP. Ini adalah jatah yang dialokasikan khusus buat kalangan investor besar seperti reksadana, asuransi, korporasi besar, ataupun individu-individu yang kelas kakap ya, hiu besar, paus, dan lain-lain. Atau bisa kita kategorikan ini dikhususkan untuk institusi. Oke ya. Tapi walaupun ini terkesan spesial, ini tidak hanya atau tidak semena-mena bisa sebebas-bebasnya untuk mendapatkan berapa yang diinginkan ya. Jadi siapapun yang jadi dalam kategori ini tetap akan memiliki batasan-batasan, seperti ada komisaris, direktur, ataupun pemegang saham di atas 20% perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai penjamin emisi. Itu dilarang keras untuk masuk ke dalam kategori ini. Sebentar ya. Oke, lanjut. Jatah pegawai emiten pun dibatasi maksimal 10% ya. Lalu ya teman-teman bisa baca lebih dalam ya di sini, karena
pada dasarnya di halaman ini kita akan membahas memang ini adalah kuota spesial, namun tidak serta-merta menjadi bebas sebebas-bebasnya, tetap ada regulasi. Lalu yang kedua, pooling allotment. Jadi berdasarkan peraturan terakhir di OJK ya, IPO CDIA ini masuk ke dalam kategori golongan 4, yaitu IPO-nya akan menghimpun dana di atas 1 triliun, di mana CDIA yaitu 2,37 triliun. Artinya alokasi minimum untuk kategori pooling allotment adalah 2,5% dari total nilai IPO atau sekitar 75 miliar dari 2,37 triliun tersebut. Tergantung mana yang lebih tinggi ya. Jadi aturan ini tidak flat ataupun baku. Jadi masih ada bisa perubahan dalam penyusunan angka-angkanya. Seperti jika terjadi oversubscribe, artinya permintaan dari pooling allotment melebihi kuota yang disediakan, maka jatah pooling allotment ini akan ditingkatkan atau ditambah. Itu bisa diambil dari fixed allotment yang tadi. Itulah makanya masih ada perubahan-perubahan soal angkanya ya. Jadi misalnya oversubscribe-nya 2,5 sampai 10 kali oversubscribe, jadi kuota dari pooling allotment itu meningkat sekitar 5%. Jika 10 sampai 25 kali jadi 7,5%. Atau jika oversubscribe di atas 25 kali, kuotanya juga bertambah menjadi 12,5 kali. Yang menarik, sumber tambahan kuota ini memang seperti yang saya katakan tadi, diambil dari kategori fixed allotment yang pertama tadi ya. Jadi fixed allotment tersebut juga masih bisa berubah kuotanya tergantung seberapa oversubscribe-nya di kategori pooling allotment ini. Lanjut ya, atau kita coba ke kasusnya langsung. Di jalur pooling ini sebenarnya penjatahan lumayan fair ya. Misalnya investor awalnya akan diberikan 10 lot pertama dari 1.000 saham misalnya. Lalu sisa kuota dibagi profesional berdasarkan jumlah pemesan. Tapi karena satu lot di dalam CDIA ini katakanlah 19.000 ya, di harga 190. Pemesan yang besar pun belum tentu untung secara proporsional kalau permintaan dari retailnya atau pool ini gila-gilaan ya. Lalu yang bikin tambah seru yaitu kalau masih ada sisa saham di akibat pembulatan ke bawah yang tadi, maka alokasi akan diberikan kembali berdasarkan kecepatan submit atau siapa yang paling cepat memesan ya. Jadi di sini berlaku kembali siapa cepat dia dapat di peraturan terakhir ya. Oke, kita akan coba di contoh kasus CDIA ini langsung ya. Jadi katakanlah Anda akan memesan CDIA ini tentu lewat pooling allotment ya. Karena kita bukan siapa-siapa, saya, Anda, dan teman-teman retail lainnya. Kita akan membuat 3 simulasi. Yang pertama sekitar pembelian 10 juta atau 526 lot, 100 juta, 5.263 lot, dan 1M sekitar 52 ribuan lot. Kita asumsikan ada 400.000 orang yang ikut IPO ini ya. Jadi jika oversubscribe 1 kali, ini sebenarnya nggak mungkin tapi kita coba bahas saja. Artinya total permintaan 2 kali dari kuota pooling. Di skenario ini yang memesan 10 juta masih bisa dapat 400 sampai 500 lot. Yang 100 juta sekitar 4.000 sampai 5.000 lot. Lalu 1M akan mendapatkan 30.000 lot. Ini sangat banyak ya. Namun ini sangat tidak mungkin karena hype-nya CDIA ini kebangetan ya. Lalu jika oversubscribe 10 kali,
mulai terasa sempit. Total permintaan 10 kali lipat dari kuota yang disediakan. Jadi alokasi per orang, pembagian per orang yang sebelumnya seberapa tadi ya, yang 10 juta bisa dapat 500 lot. Tentu ini akan dikurangin, di press lebih banyak. Jadi bisa diperkirakan pemesanan 10 juta hanya bisa dapat 50 sampai 80 lot. Yang pasti akan di bawah 100 lot ya. Bahkan yang pesan 1M pun maksimal hanya bisa mendapat sekitar 6 ribuan lot. Ini jauh dari kalkulasi awal tadi. Pemesan 1M bisa mendapat 30 ribu lot ya. Di 10 kali oversubscribe saja dia akan hanya mendapatkan di bawah 10 ribu lot. Lalu bagaimana jika oversubscribe di atas 100 kali? Seperti yang terjadi di Brand dan ADMR. Jadi jika 100 kali oversubscribe, yang 10 juta hanya bisa mendapatkan di bawah 10 lot, yang 100 juta di bawah 100 lot, dan yang 1M hanya di bawah 1000 lot. Itu hanya 19 juta kalau nggak salah ya, 1000 lot itu ya. Miris ya. Jadi itu yang paling berat. Tentu tidak, jadi masih ada kemungkinan yaitu 1000 kali oversubscribe. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Pemesanan 10 juta hanya dapat 2 lot, lalu pemesan 1M hanya mendapat di bawah 100 lot. Ya semakin udah nggak sesak napas lagi ya, ini di atas sesak lagi, ini sangat sempit ya. Oke, lanjut perbandingannya. Kita akan coba bandingkan dengan jalur fixed allotment yang pertama tadi. Jadi kalau teman-teman bisa masuk ke dalam kategori fixed allotment, jadi selama permintaan nggak terlalu over, teman-teman masih bisa mendapatkan penjatahan yang hampir penuh sesuai dengan pesanan yang teman-teman buat. Misal 100 juta akan dapat 5.200-an lot, 1M bisa 52 ribuan lot begitu. Tapi sekali lagi masih bisa terpengaruhnya fixed allotment ini jika masih banjir juga atau masih over juga, sebagian akan dialihkan ke pooling. Jadi jatah yang fixed allotment tersebut juga masih bisa kena potong kembali. Jadi ini bisa kita katakan bukan jaminan 100% ya, tapi ya 80% lah pasti dapat lebih banyak. Kita katakan 80 karena dia masih bisa kita pastikan lebih banyak daripada pooling yang mendapat menjatah IPO-nya ya. Apa lagi ya? Untuk yang investor paus besar ya, di luar institusi tapi masuk dan bisa mendapatkan kategori fixed allotment, ini biasanya orang-orang tersebut bisa mempunyai relasi di sekuritas yang bisa dimanfaatkan. Jadi ya mungkin di antara kita atau penonton di video ini jauh lah dari hal-hal seperti ini ya. Kita hanya investor retail biasa, bahkan dengan dana yang terbatas. Apa ya? Tipsnya ya paling selain memang kita akan pasti mematuhi peraturannya dan regulasinya, yang penting kita hanya berpegang kepada setiap IPO tersebut dilakukan dengan adil, bahkan sangat adil ya, karena ini adalah sistem. Tipsnya yaitu hanya sekedar secepatnya untuk memesan, lalu gunakanlah semua yang bisa dimanfaatkan. Contohnya memesan dengan beberapa nama lain, jadi tidak hanya menggunakan nama pribadi ya.
Misal teman-teman bisa menggunakan nama istri, nama anak, nama orang tua begitu ya. Karena jika nanti pada akhirnya penjatahannya bisa seperti apa kemarinnya, CBDK atau ratu itu ya, flat pendapatannya misal 5 lot per nama. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berapa kali lipat ya. Masih lumayan. Lalu memesanlah di bawah 100 juta. Karena seperti yang kita sudah bahas, untuk pooling akan lebih menguntungkan jumlah pemesan daripada besarnya atau besaran dana yang dipakai. Jadi misalnya begini, saya menggunakan satu nama saya pribadi, saya memesan di atas 100 juta, katakanlah saya akan mendapatkan 1%. Tentu dari 100 juta saya akan hanya mendapatkan 1 jutaan untuk jatah yang akan saya dapat, bandingkan dengan saya memiliki 5 nama di pesanan tersebut. Misal ada istri saya, anak saya, dan lain-lain, katakanlah 10 nama. Masing-masing saya pesan berapa lah ya, 5 juta. Katakanlah pembagian nanti itu flat, satu nama diberi 10 lot atau 190.000 rupiah ya, karena dia 19.000. Berarti dikali 10, saya masih akan mendapatkan jatah lebih besar daripada si pemesan 100 juta ke atas tadi ya, yang 1 jutaan. Saya di sini dengan 10 nama akan mendapatkan 1.900.000. Sangat lumayan ya perbedaannya. Ya sekedar itu sih tipsnya. Jadi kalau untuk ini memang tidak ada siasat yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa berusaha. Seperti yang saya katakan tadi, jalannya hanya 2. Menggunakan satu-satunya akses nama sendiri ya, harus pasrah dengan berapa dapat jatah. Atau dengan cara kedua, memanfaatkan nama-nama lain yang bisa dipakai. Lalu untuk saya pribadi akan saya share juga ya. Saya memesan CDA sudah sejak di hari pertama kemarin, tanggal berapa itu? 19, 20. Hari Kamis ya kalau nggak salah. Saya memesan di nama pribadi saya itu sekitar 7.500 lot. Lalu saya menggunakan nama istri juga sekitar 1.500 lot. Pokoknya saya ada menggunakan 4 nama. Itu nama keluarga-keluarga saya. Total saya memesan CDA ini 10.000 lot. Jadi saya berharap paling tidak saya akan mendapatkan nanti di sekitar harapannya sekitar 1.000 lot. Namun jika oversubscribe-nya lebih gila lagi ya, paling tidak saya akan mendapatkan 100 atau ya setidaknya di atas 100 lot lah. Itu juga udah alhamdulillah ya. Oke, teman-teman yang juga ikut dalam IPO ini bisa komentar di bawah. Kita akan membahas atau sharing-sharing ringan ya atas nama berbagi. Apalagi ya? Cukup ya kayaknya. Besok kita akan buat juga video tentang IHSG dengan dampak perang dan IPO CDI ini sendiri ya, berpengaruh atau tidaknya nanti kita akan bahas. Cukup ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.